Bolong sehari karena lagi kurang sehat. Oke, banyak banget ya teman-teman yang ternyata hadir dari webinar hari pertama sampai webinar hari kelima. Nah, untuk di webinar hari pertama itu kita mulainya jam 19.30 dan untuk yang sekarang rutin di jam 4 sore nih dari webinar hari kedua sampai webinar hari kelima gitu. Nah, boleh dong aku mau tanya, yang berani jawab ini bakal dapat door prize-nya. Siapa nih yang mau door prize-nya? Jadi door prize-nya ini adalah surprise box, teman-teman. Ini dari Mak Muri Handayani. Jadi surprise box-nya ini disponsori dari Mak Muri Handayani untuk teman-teman semua yang udah hadir dari webinar hari pertama sampai webinar hari kelima yang bisa jawab atau yang mau jawab pertanyaan yang aku lontarkan nanti, teman-teman bakal dapat hadiah satu surprise box gitu. Nah, ini aku bukan mau wawancara ya. Saya baru tahu, malah baru gabung, ini baru pertama kali ikut Zoom-nya. Oh, jadi tenang aja untuk teman-teman yang ketinggalan, nanti bakal ada rekaman webinar dari hari pertama sampai hari kelima yang bisa teman-teman pelajari kapan aja dan di mana aja gitu. Ini mau bagi-bagi door prize-nya atau nanti aja kita belajar dulu kali ya materinya ya supaya masih fresh gitu ya. Untuk bagi-bagi door prize kita nanti di akhir aja. Ya Kak, oke siap. Nah, jadi hari ini aku dan Kak Is gak berdua aja. Aku mengundang salah satu dari tim SBO-nya juga nih, LND-nya, tim Sekolah Bisnis Online.id. Jadi teman-teman, kalau misalnya ya teman-teman yang udah ikut kelas TikTok Shop, pernah ikut kelas mungkin WhatsApp marketing, atau pernah tahu-tahu tentang SBO, nah ini dia pencetus dari program-program SBO. Halo Teh Dai. Halo Kak Sala, Teh Iis. Halo Teh Dai. Halo teman-teman. Oke, nah ini udah pada siap nih Teh Dai untuk belajar gimana sih caranya bikin desain marketing, atau banyak banget nih yang bingung kalau misalkan mereka udah teman-teman udah jualan di Instagram, WhatsApp dan Facebook, kemarin sempat belajar juga di TikTok dan lain-lain, tapi bingung nih gimana sih cara bikin desain marketing yang bisa bikin konsumen itu tertarik gitu. Boleh langsung belajar sama Teh Dai. Silakan Teh Dai. Wih, makasih banyak nih Kak Salwa ya. Nama panggungnya Kak Salwa sebenarnya ya. Kalau di kantor panggilnya Teh Awu. Salam kenal sebenarnya teman-teman. Boleh panggil aku Teh Dai aja. Sebenarnya nggak mau apa ya. Mungkin kita bukan mau ngajarin ya, tapi sama-sama belajar lah ya. Aku juga masih tahu ilmunya sedikit, mungkin lebih lebih apa ya, lebih sedikit lah ya. Oh, ini ada Mbak Destari. Halo Kak, halo Mbak Destari. Ini Mas pada semangat ya. Teman-teman boleh dong sebelum mulai aku ingin tahu dulu produknya teman-teman ini ada apa aja. Fashion kah? Atau fashionnya di bidang apa? Misalnya kayak gamis, atau fashionnya di tas dan yang lain-lain gitu. Boleh ketikin di kolom komentar ya. Oke. Kuliner, family. Sebentar ya, aku baca dulu. Fashion gamis, parfum. Parfum lagi ini ya, Mak, ya lagi viral ya di TikTok ya. Suka ini teman-teman udah pakai pemasaran di TikTok belum ya? Kemarin kan udah belajar ya. Ada yang udah praktek belum? Yang udah praktek nanti praktekin lagi ya, lebih lagi ya. Dropship, snack cemilan. Belum pakai TikTok, Kak. Oke, itu kalau sekarang lagi teman-teman lagi mantap TikTok ya. Parfum tuh lagi viral banget nih di TikTok. Belum punya di TikTok lupa akun. Oke, aku belum punya TikTok, belum praktek. Oke ya, belum pada praktek ya. Jasa pendidikan, bimbel, mantep nih. TikTok supplier daster Aceh. Wih, Mbak Dwi nih udah suka main TikTok ya. Ada Kak tapi sepi. Nggak apa-apa. Kemarin udah lihat ininya belum ya? Materi yang TikTok marketing. Yang cara jualan di TikTok ya. Oke, sebenarnya aku di sini mau sharing sedikit aja. Gimana sih caranya ngedesain yang cepat gitu ya? Karena kan kita kalau bisnis online itu butuhnya yang cepat, tapi tetap bagus, tetap enak dilihat lah gitu ya. Oke, nah kita teman-teman boleh siapin catatannya. Sebenarnya ini buat nulis nama-nama
yang bakalan kita pakai. Mbak Mama Raku ya udah ngacungin pensil nih ya. Udah oke. Oke. Nah, ini sebenarnya tips aja sih, tips dan trik gimana supaya kita bisa ngedit, nggak pakai Photoshop, nggak pakai Corel Draw, tapi tetap bisa bikin font yang lucu, font yang unik, bisa bikin juga yang lucu-lucu, tetap pakai bantuan Canva, tapi ada beberapa aplikasi pendukungnya. Kita langsung mulai aja ya. Udah siap belum nih? Siap ya? Oke. Wah, ini semangat nih kalau yang kita belajar barengnya sambil pada senyum gini nih kayak Mbak Ica nih. Oke, Desi share screen ya. Sebentar dulu ya, teman-teman. Siap 86. Wis. Udah muncul layarnya Daisy? Udah muncul Kak Teis? Udah, Kak Day. Oke. Nah, ada yang pernah pakai aplikasi ini? Ini namanya Color Hunt atau Color Hunt ya bacanya. Color Hunt ini bisa bantuin kita buat cari warna yang lagi populer kah atau warna yang lagi aku tuh Mbak produknya tuh ingin yang elegan, tapi warnanya bingung nih warnanya kayak gimana. Atau aku tuh inginnya warnanya tuh warna-warna pastel, tapi bingung pastelnya yang kayak gimana. Nah, nanti teman-teman ke Color Hunt aja. Ini bisa juga dicarinya di handphone ya teman-teman ya. Nih, di Color Hunt. Teman-teman pilih yang ini yang ada color palette for design and artist. Nah, nanti tuh dia tuh bakalan ngerekomenin yang paling baru nih, palet-paletnya. Ini namanya palet ya teman-teman ya, kalau warna-warna kayak gini. Teman-teman bisa cari nih, aku tuh mau warna brandingnya tuh warna hijau, tapi hijau yang kayak gimana ya? Ini silakan teman-teman cari bisa di sini, sama artinya di Google gitu. Lucu-lucu ya. Tapi aku tuh inginnya yang warnanya pastel semua nih, di mana? Teman-teman lihat di kiri sini ya. Ada yang warna pastel, terus kita klik. Nah, ini tuh munculnya warna-warna pastel semua. Teman-teman tinggal pilih nih mau pakai warna yang gimana. Jadi scroll sampai bawah ini masih banyak. Gitu. Nanti dia muncul terus. Atau aku ingin yang warnanya neon. Kalau neon ini warnanya yang cerah-cerah nih. Ini produk untuk yang produk baby atau produk anak-anak bisa carinya di warna neon. Walaupun ada beberapa yang agak keterangan ya warna-warna neon tuh. Atau aku mau yang ada gold-nya. Nah, ini warna-warna gold, teman-teman. Kalau warna gold, biar dia jadi gitu ya, biar kayak shining. Kayak shining itu apa ya? Kayak mengkilat gitu. Maaf ya, Mbak ya, aku turunan Perancis. Jadi jadi agak-agak gimana gitu ya. Nah, biar agak ada mengkilat-mengkilatnya, ini harus digradasi, Mak. Jadi digradasi itu dicampurin warnanya ya. Nah, ini tools yang pertama, nanti Mak boleh explore lagi ya. Boleh cari tahu lagi tools-toolsnya atau cari tahu lagi di sini tuh ada apa aja. Tuh ada yang sunset nih, warna matahari terbenam. Ini banyak banget di sini. Tinggal dieksplor lagi. Nah, sebentar ya. Yang pertama ini color hunt, silahkan dicatat. Terus yang kedua aku mau nunjukin aplikasi yang oke banget. Ini sebenarnya taunya dari tim desain SBO. Dicatat namanya techstudio.co. Jadi di sini tuh, Mak, kita tuh bisa bikin teks-teks tuh jadi 3D. Tuh. Ini contoh-contohnya ya. Bisa bikin ini tuh jadi 3D. Kita bikin deh salah satu ya, Mak ya. Dicatat ya, Mak ya. TEXT studio.co. Nah, ini penting banget nih. Ini ngebantu banget supaya bikin desain kita lebih oke. Gitu. Ini kalau di scroll sampai bawah tuh masih banyak juga. Cuman emang karena dia 3D, jadi harus lebih lama ngeloadingnya ya, Mak. Ini bisa diakses di handphone nggak? Ini bisa diakses di handphone, cuman memang lebih mudah di laptop. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba, boleh kok di handphone juga. Aku pilih dulu ya, Mak ya, yang lucu.
Yang lucu banget, yang mana ya? Ya, ada yang gold juga ya. Kadang-kadang suka banyak nih Mak yang nanya ya, kalau ke Yuka Indonesia, kalau Mama udah kepoin ya, itu tuh kalau warna gold tuh kayak gimana atau susah gitu ya. Ini warna gold tuh kayak gini dan teman-teman bisa pakai yang di sini. Gitu. Oke, kita ambil aja contohnya ya, Mak ya. Yang agak 3D-nya kelihatan tuh. Nah, ini yang neon-neon kayak gini bisa juga, atau mau hmm, yang kelihatan jelas yang mana ya? Yang ini aja ya, yang yes. Nah, kita klik tuh tadi, dipilih terus. Kalau udah ini close aja. Add. Pencet deh ya. Sebelumnya teman-teman udah ada yang pernah pakai ini belum sih, Text Studio? Nah, oh ini ada yang nanya ya, berbayar atau enggak nih aplikasinya. Kalau yang ada mahkotanya itu berbayar, tapi banyak juga kok yang enggak, yang bisa kita pakai gitu ya. Ini untuk edit font, Mak. Aplikasi Text Studio ini untuk edit font ya. Teh Iis, aku putus-putus nggak ya? Enggak, Teh Bay, udah jelas. Oke, soalnya kalau di laptop aku nih agak putus-putus ya. Nah, nanti tuh dia tuh bakalan tampilannya kayak gini, Mak. Ini masih banyak ya yang bisa kita lihat, yang bisa kita cobain. Nanti mau cobain ya, satu-satu ya. Kalau misalnya ini kan untuk font nih, Mak. Jadi sebenarnya bisa mau dipakai di foto atau video juga bisa. Ini yang aku masih muter ya. Oke deh, sambil nungguin. Sebenarnya ini nggak lama kok, Mak. Kalau koneksinya cepet. Sebentar, aku ganti koneksi dulu deh. Ada watermarknya nggak? Enggak. Tapi dia tuh ada satu trik lagi nih. Jadi ketika nanti nge-exportnya itu ada beberapa trik lagi nih, Mak. Jadi harus kita ini ya, kita bahas satu-satu. Oke, semoga udah ini ya, udah lancar ya. Nah, ini yang tadi kita pilih ya, yang kepencet tadi tuh, Mak, yang happy birthday dan clothing-nya yang ini nggak apa-apa. Ini untuk latihan aja ya. Nah, kalau kita mau ganti teksnya, nanti kan dia bukannya kayak gini nih. Kita gantinya bisa di sini teksnya. Ganti kayak misalnya promo 12 gitu ya. Kalau kepanjangan, Ma bisa 2 kali atau bisa diantar ke bawah kayak gini. Nah, terus kalau memilih fontnya, Ma bisa di sini nih, diklik yang adalah Luckiest Guy Regular. Kita klik. Nanti banyak tuh fontnya yang dia tampilin. Coba aku tutupin dulu ya. Nah, ini tuh banyak, Mak, font-fontnya. Kita bisa tuh cobain yang mana aja yang sesuai sama apa ya? Sesuai sama online shop-nya, Mak, gitu. Misalnya online shop-nya Mak jualnya nih perlengkapan anak gitu ya. Jangan pakai font yang metal, Mak. Nanti kurang ini ya, kurang enak kelihatannya. Kecuali kalau memang anak yang mau dibuat metal gitu ya, Mak. Nah, ini tadi kita udah ganti fontnya jadi Rific Bold. Kalau udah, ini buat ngatur zoom-nya nih. Atau yang ini buat ngatur line spacing-nya. Artinya line spacing itu jarak antara baris yang atas sama baris yang bawah.
Tuh, jadi kalau mau agak renggang, tinggal ditarik ke sini. Kalau mau yang tadi udah pas gitu ya, tinggal dikecilin aja. Gitu. Nah, sekarang kita ke styles. Nah, style ini Ma bisa pilihnya macam-macam ya. Ada yang filling. Filling itu artinya diisi penuh, jadi di blok warnanya tuh nggak ada gradasinya, Ma. Bentar ya, Mak ya, aku ngerasa kurang serak gitu, Mak. Kalau pakai contohnya yang itu, kita pakai yang ini aja. Sambil nungguin ya. Nah, ini yang kedua ini ada tadi styles. Kalau style itu, kalau mau pakai filling juga boleh, atau mau pakai gradient, kita bisa klik di sini. Nah, muncul tuh. Emang kalau misalnya di kayak gini, itu tuh kita tuh pakai yang kode warna ya. Kode warna itu yang tadi di color Hans ini, Mak. Nih, kalau kita deketin, misalnya mau pakai warna oranye nih ya, ada FF8303. Nah, kita tinggal klikin ke sini. Ini kita ke bawahin gini. Sampai yang tadi ada hexnya gini ya. FF, ada yang inget nggak? Nah, ini tuh harus kita ketik sendiri, Mak. Harus manual. FF8303. Nah, ini warnanya ya yang tadi ya. Ini kayak gini. Bisa diganti-ganti warnanya atau aku mau pakai warna yang 2 warna aja. Nah, ini hapus aja. Tinggal klik, terus dihapus. Mau 2 warna aja deh soalnya. Kalau pakai warna pelangi kayaknya terlalu banyak deh. Misalnya mau oranye sama oranye lagi deh. Oranye yang agak tua gitu ya. 8303. Nah, kita pindahin ke yang lebih tuaan dikit. Kalau di Mak, layarnya aku nge-lag nggak ya? Teis nge-lag nggak ya kalau misalnya di tampilan Mama? Agak lemot ya, Kak. Iya, oh masih muter-muter gitu ya? Iya. Oke, nah kita ganti aja deh ke yang ini ya. Ini contohnya ini ya, Mak ya. Kita bikin lagi promo 12 nih. Tuh, kece ya, Mak ya. Teksnya mantep. Tadi sama, kalau mau ganti fontnya di sini, ini buat ngatur line spacing. Kalau ke style, di sini dia tuh gradiennya warnanya abu ke putih. Mana nanti bisa ganti-ganti nih. Misalnya aku nggak mau putih deh, merah gitu ya. Nah ini bisa diganti-ganti. Kayak yang tadi. Terus kalau udah, ini tuh, ini kan masih di sini ya. Nah ini ada yang ketiganya, ini buat yang di luarnya. Cuma kalau lihat sama oren-oren, itu tuh ngaturnya di sini. Tuh, kita bisa atur nih mau warna apa nih, mau warna gelap kah, atau mau warna merah, atau mau warna apa gitu. Nanti dia tuh berubah sendiri. Ini karena koneksinya lagi uh, agak lama ya, jadi nggak kelihatan perubahannya tuh. Ini berubah lah ya dikit-dikit ya, Mak. Kalau nggak jadi, di Ctrl Z aja. Atau bisa dibalikin lagi ke warna asalnya. Nah, gitu ya. Nah, ini yang paling penting nih, Mak. Kalau di background, kan kita mau nempelin font ini tuh di desainnya kita ya.
Jadi backgroundnya pilih aja di uncheck atau checklistnya dimatiin. Kayak gitu. Kalau gitu udah tinggal download. Downloadnya hati-hati di quality-nya di medium, karena kalau di high itu harus berbayar ya, premium. Jadi kita tinggal klik yang PNG ini, kita download. Nah, karena dia resolusinya masih kecil, bisa kita naikin lagi. Bisa pakai di sini namanya upscaler, upscale image ya. Nah, nanti teman-teman bisa masukin ke sini nih, karena ini ada proses convert-nya juga. Tinggal dimasukin, di drag. Sebenarnya bisa sih pakai upscaler apapun, tinggal dicari aja upscaler image atau image upscaler, tinggal di drag aja. Gitu ya. Nah, yang tadi itu image-nya bisa di upscale ke situ, Mak. Nanti tinggal di drag aja ke sini. Nah, yang tadi ya, yang ini tinggal kita drag aja. Jadi yang convert sendiri. Kayak gitu, Mak. Karena ini apa ya? Sinyalnya kurang mendukung. Jadi nanti Mak cobain aja sendiri ya, Mak ya. Tinggal di drag gini kok. Gitu. Terus dia nge-convert sendiri, tinggal pencet start. Kayak gitu. Nanti tinggal kalau udah selesai, kita bisa download deh. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau masukin dia ke desain, pertama aku pasti pakai Canva ya, Mak ya, karena udah gampang banget nih. Nah, ini aku coba contohnya bikin dari yang sama nih ya, kayak template-nya Yuka Indonesia. Nih, aku bikin dulu. Bikin dulu tab baru atau bikin dulu page baru. Kalau kita lihat, di sini tuh elemennya ada yang gini-gini ya, Mak ya. Kalau yang nggak tahu nih, elemen Ramadan, pokoknya elemen Ramadan yang ada batik-batiknya gitu. Ada yang pernah lihat elemen ini nggak, Mak? Nah, ya. Nah, Mami nih baik nih nge-share linknya juga ya. Oke. Nah, ini namanya elemen yang paling susah dicari ini. Nggak susah sih sebenarnya. Gambarnya nggak muncul, Kak Daisy. Oh, nggak muncul ya? Bentar. Kenapa ya nggak muncul ya? Coba aku ulangi lagi ya. Udah muncul kah? Udah. Oke. Nah, Mas, sekarang aku mau bikin desain yang sama. Ini kayak yang punya Yuka Indonesia gitu ya. Nah, tapi bingungnya sebenarnya kalau di desain itu yang bingung tuh konsepnya, Mas. Tapi kita bakalan contek dulu aja yang ini ya. Nah, pertama, ini ada yang suka bingung nggak sih kalau elemen ini tuh apa sih namanya? Yang batik-batik gitu loh, batik-batik Islami gitu ya kalau ada yang nyari. Tapi enggak, itu namanya sebentar. Nah, kita cari di elemen, ini namanya aku mau buat dari fotonya dulu ya. Yang pertama itu aku pasti naruh fotonya dulu. Ini bisa aja pakai setengah lingkaran atau Uma bisa
kalau bahasa Sundanya itu dipapai, Mak. Dicari satu-satu, di frame. Tapi aku mau cari di sini frame lingkaran aja. Nah, yang ini juga boleh deh. Biar cepet ya, Mak ya, biar sinyalnya agak bersahabat. Aku taruhnya di sini aja. Nah, terus kita bisa cari circle yang outline ya. Aku tuh biasanya suka pakainya bahasa Inggris, Mas, soalnya menurut aku elemennya lebih mudah ditemukan. Tapi kalau teman-teman udah biasa pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Yang penting elemennya ketemu. Nih, aku pakai yang ini. Nah, ini ya. Oh, ada satu tools lagi nih yang pasti oke banget ya nanti kalau dipakai. Ingetin aku ya, Mak ya. Kalau di akhir aku kasih tahu tools ya. Sekarang kita ngedit dulu. Ini kalau di teman-teman agak-agak stop-stop nggak ya? Ya, intinya gitu ya, Mak ya. Kita pilih elemen yang seadanya dulu, supaya nanti bisa dibagus-bagus lagi. Kalau jaringannya bagus ya, Mak ya. Gak apa-apa, kita yang ada dulu aja. Yang penting Mak tahu cara ngeditnya. Tahu nama-nama elemennya, ini penting banget, Mak, kalau pakai Canva ya. Nah, sekarang kita mau ambil elemen yang, kalau ini lebih thin ya, tadi bisa pakai yang ini nih, yang tipis-tipis, ini juga bisa. Tinggal dipilih ya, Mak ya, nanti di elemen dicari outline-nya. Sekarang kita mau pakai yang kayak gini. Teman-teman bisa cari itu namanya mandala. Bukan yang artis ya, Mak ya. Siapa ya? Lupa namanya, ada yang artis ada mandala-mandalanya ya. Nah, ini tuh banyak banget, Mak. Tinggal dipilih nih, mau pakai yang mana. Tapi kalau ada yang mahkotanya gini, berarti ini Pro. Kalau Mak yang belum pakai Canva Pro, jangan dulu pakai. Nggak apa-apa, manfaatin dulu yang gretongan ya, Mak. Nah, kalau mandala ini ada yang bisa dirubah warnanya. Kayak gini, tuh. Kalau ada kotak-kotak berubah warnanya di sini, ini berarti artinya bisa dirubah, Mak. Maaf ya, Mak ya, ada yang lagi racing. Nah, atau ini aku mau disamain deh sama warna background aja biar nggak kelihatan, biar kelihatannya kayak cuman outline-nya doang gitu ya. Bisa di sini. Nanti Mak cobain semua mandalanya ya. Nah, tapi kok mandalanya aku kayak terlalu ini ya, terlalu uh, tebal gitu. Ingin ditipisin, Mak tinggal ke sini aja. Di sini ada yang transparansi. Kalau nggak ada, Mak di titik 3, terus cari ya. Kalau di WhatsApp, kalau di Canva handphone itu di bawah. Jadi Canva ini udah ada versi handphonenya juga, Mak. Bisa kok ngedit kayak gini di handphone ya, mudah banget malah. Tinggal kitanya mau ngedit atau enggak gitu. Nah, terus gimana nih teks yang tadi gitu ya? Teks yang tadi, mau nanti cocokin dulu ya warnanya, yang tadi buat di stroke-nya atau buat di garis luarnya, buat di tampilan luarnya, dicocokin dulu warnanya. Sekarang aku pakai yang ada dulu aja. Nah, ini tinggal ditarik ke sini nih, Mak. Kalau yang pakai handphone, kalau yang pakai laptop, kalau yang pakai handphone, teman-teman tinggal pencet upload aja, itu ada kok. Tungguin dulu, Mak. Sambil nunggu kita tambah elemen lainnya ya. Di situ tadi ada elemen namanya bintang. Ini udah nih. Kita klik dulu aja. Nah, lucunya. Nggak apa-apa ya, Mak ya. Agak nge-lag. Semoga
nanti bisa prakteknya bisa lebih lancar, semoga lebih mudah dipahami, jadi bisa cepat praktek kayak gitu misalnya. Promo 12-12, terus kita tinggal tambahin bintang. Kita tinggal cari aja Mak di sini star atau bintang juga bisa kok. Nah, ini bisa pakai bintang yang kayak gini. Atau mau pakai yang bintang-bintang kayak gini juga bisa. Intinya dicocok-cocokin aja sama dicari tahu lagi nih. Ini elemen-elemennya tuh apa aja sih nama-namanya gitu ya. Nah, ini bisa kita kurangin lagi dikit. Kayak gitu, kayak misalnya cuma mau buat aksen aja. Apalagi sekarang mau Ramadan ya, Mak. Ya, banyak banget elemen yang harus kita explore. Salah satunya ini yang mandala ini. Atau ada juga yang namanya lampion. Kalau yang itu loh, Mak, yang suka ada di desain-desain tuh ya. Sebentar aku tunjukin. Nah, ini kalau nutupin kayak gini, tinggal di posisi, terus di ke belakangin. Kayak gitu. Ini udah jadi deh. Tinggal dirapi-rapiin lagi. Ditambahin lampion nih. Lampion tuh lampu gantung gitu loh. Nah, ada yang kayak gini ya, atau teman-teman bisa cari Ramadan nih. Bisa ditambahin lampion-lampion kayak gini. Ini udah jadi, teksnya terserah mau pakai yang dari Canva juga bisa ya. Nih, kalau kayak ini, kayak yang kayak gini teksnya, teman-teman bisa pakai teks dari Canva langsung. Aku pencet T langsung ya, pencet T langsung itu langsung muncul nih. Ramadan. Ini aku taruh di sini ya. Terus aku ganti dulu nih fontnya. Kayak gitu. Ini kita agak tarik dikit dulu. Sabar ya Mak ya, nggak apa-apa ya Mak. Agak lemot. Yang penting bisa lanjut nih. Nah, ini kita gedein misalnya ya Mak. Atau misalnya tadi mau warna putih aja deh lebih oke kelihatannya. Nah, nanti Mak bisa direka-reka sendiri ya, ini mau kayak gimana, sebesar apa. Cuman yang paling bagus di Canva itu sekarang tuh ada efek buat si teksnya. Nah, efeknya ini kita klik. Terus aku mau dilengkungin, gitu ya. Nah, bisa Mak di sini tuh. Jadi teksnya tuh ngelengkung. Ada yang udah pernah coba belum? Jadi teksnya tuh bisa ngelengkung, ikutin ininya. Nah, ini lucu banget ya Mak ya. Atau aku mau ditambahin bayangan belakang tuh biar timbul gitu ya. Tinggal diklik aja, Mak tinggal atur nih mau segimana timbulnya. Udah deh jadi gitu doang. Udah kok ya Mak ya, tinggal dipraktekin. Soalnya kalau udah ada konsepnya tuh semua tuh jadi mudah gitu. Kayak misalnya aku mau pakai mandala, aku mau konsepnya tuh yang pakai elemen-elemen Arabik misalnya. Itu bisa banget. Kayak gitu, Mak. Nanti kalau misalnya mau pakai teks, jangan lupa tadi pakai teks studio, terus pakai upscaler ya. Kalau udah pakai medium itu, udah diekspor medium, yang tadi itu langsung pakai upscaler biar nggak blur. Tapi kalau menurut Mak, udah cukup deh, kayaknya segini nggak usah terlalu jelas-jelas banget juga gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, satu lagi yang mau aku kasih tahu, Mak udah pernah coba ini belum ya? Remove dot background. Udah ada yang pakai? Nah, kadang suka bingung ya. Aku tuh ingin motong fotonya, tapi nggak bisa Photoshop. Nah, sekarang tuh udah ada remove background. Kita keluar aja dulu. Udah pakai ya nih, banyak yang udah pakai ya. Canva versi dasar udah kah, tapi belum coba yang seperti ini. Nanti cobain ya Mbak Sri ya.
Udah ada, kalau nggak salah udah ada grupnya ya Teh Iis ya. Nanti bisa tuh teman-teman ngedesain terus kirimin ke grupnya, minta minta pendapat dari orang lain gimana, udah oke belum, udah kece belum. Nah, ini Mbak Rusti sudah terbiasa Canva, cuma sering bingung konsep sama idenya mau buat apa. Bener banget Mbak, karena emang itu tuh kalau aku tuh ya butuh waktu buat semedi nih. Jadi mau pakai konsepnya kayak gimana ya? Ramadan tuh kayak gimana ya? Kayak gitu. Terus Kak, kalau di Text Studio mana tadi tuh? Bisa tulisan Arab, apakah ada font Arabnya? Nah, sebenarnya fontnya banyak banget Mbak Ana, nanti boleh dieksplor lagi atau beberapa juga banyak sih yang kriwil-kriwil kayak gitu ya. Nanti tinggal dilihat lagi. Kalau nggak ada Arab bisa tuh Mbak alternatifnya pakai yang tadi yang kriwil-kriwil kayak gitu, tapi jangan terlalu kriwil banget sampai nggak bisa dibaca gitu ya. Nah, saran aku kalau misalnya teman-teman mau pakai yang tadi Text Studio, itu cukup untuk judulnya aja. Jadi jangan semuanya kita tulisin pas pakai di 3D-in gitu ya. Karena 3D itu kan buat narik konsumen nih, supaya mereka tuh langsung lihat, wah cantik nih gitu ya desainnya. Nah, itu lebih baik sih pakainya buat judulnya aja, gitu, biar lebih spesial. Remove background tadi untuk kita motong nih, motong tulisan atau gambar yang mau dihapus nih backgroundnya. Kita cobain ya, Mak ya. Pertama, Mak ke remove.bg, terus kita upload. Yang mana ya, Mak ya? Nah, coba yang ini kali ya. Atau coba yang mana ya, Mak? Ini deh, boleh deh. Ini udah PNG kayaknya. Nah, kita coba yang ini aja ya. Kita mau hapus background putihnya. Ma pilih salah satu ininya, terus kita tinggal di drag aja ke sini, Ma. Kalau nggak salah di handphone juga udah bisa ya remove that background, jadi tinggal di upload aja. Nah, dia tuh udah tiba-tiba ngapus sendiri nih. Jadi itu udah kehapus, Ma. Kita lihat. Kalau udah tinggal kita download. Ini bisa di downloadnya HD, artinya resolusinya gede, tapi cuman sekali sehari. Nah, ini tuh udah nggak ada backgroundnya, Ma. Udah kehapus. Gitu, jadi tinggal di drag aja, udah kehapus deh semuanya. Ajaib ya, Mak ya. Terus kalau ada yang belum rapi gitu ya, kita bisa edit lagi di sini. Diklik edit. Terus kita tinggal hapus-hapus deh. Tuh, kita mau ganti nih pakai backgroundnya kayak gini. Ini bisa juga loh, Mak. Udah canggih ya. Jadi kalau ngedesain sekarang, aku nggak bisa desain soalnya nggak bisa Photoshop. Udah nggak perlu ya, Mak ya. Sekarang bisa kita pakai aplikasi yang ada kok udah bagus. Tapi bukan berarti Mak juga, kalau ada yang pakai Photoshop, masih zaman. Jangan gitu ya, Mak ya. Nggak apa-apa, kita pakai aliran sendiri-sendiri gitu. Tuh, Mak itu bisa dihapus kalau misalnya menurut Mak ini kurang kehapus nih, kurang rapi gitu ya. Bisa dihapusin sendiri. Kalau misalnya, nggak jadi nih kehapus, tinggal di undo atau di back gitu. Tara, jadi deh. Backgroundnya juga bisa banyak nih pilihannya di remove background. Jadi udah dihapus, tinggal ingin ditambahin background apa, itu boleh. Misalnya ini HP-nya mau ada di tengah jalan. Nah, ada nih, Mak ya. Tapi emang terbatas ya, Mak, pilihannya. Atau Mak tuh bisa upload background sendiri. Ini udah mantep banget lah gitu ya. Silahkan dicoba semua tools yang tadi aku udah share. Nah, cuman untuk nentuin konsep emang butuh latihan terus ya, Mak ya. Karena aku juga masih latihan nih buat nentuin konsepnya. Ada aku lagi. Ada sih. Maaf, Ya, katanya gimana? tadi background-nya nggak muncul. Oh, background-nya nggak muncul? Iya, kayaknya harus dijelasin ulang deh. Oke. Tadi sampai yang dimasukin udah kehapus, udah muncul, Mak. Nah, ini jadi teman-teman kalau misalnya mau menghapus tadi tinggal dimasukin aja fotonya. Terus di sini ada edit, tinggal klik edit. Nah, kita bisa pilih nih background-nya. Ini kan masih di background ya, Mak ya. Ada background yang kayu. Nah, kita cobain Masih dulu. belum muncul, Kak Daisy. Ya, sebentar ya, Teis ya. Oke. Udah muncul belum?
Belum. Oh, belum muncul ya? Dari tadi hapus background katanya. Belum muncul. Oke. Kalau misalnya tampilan aku yang ini muncul nggak ya? Belum. Belum ya? Ya udah nanti dicoba aja ya, Mak. Ini ada kok bagus banget. Bisa kita ngimpor sendiri. Nanti teman-teman cobain di remove.background. Udah dihapus, tinggal ke edit nih. Yang tadi ada di sini ya. Edit di sini. Gitu. Mungkin nanti bisa di lain kesempatan kita bahas lagi ya, Mak ya, satu-satu lebih mendalam biar emaknya biar kita sama-sama enak nih. Cuman ini nggak tahu ya. Tadi tuh oke ini sinyalnya gitu ya. Tapi pas aku ngajar, kok jadi takut gitu. Gak apa-apa ya, Mak ya. Nah, sekarang aku mau tunjukin dulu nih contoh konsep yang udah teman-teman bisa tiru gitu ya. Atau teman-teman kalau misalnya nggak mau capek tuh bisa. Nggak muncul juga ya gambar-gambarnya. Nah, ini tuh beberapa contoh konsep yang udah dibikin tim Yuka, Mak. Gitu sih, nanti aku tunjukin ya. Memang kalau konsep tuh, itu tuh susah banget dan nggak susah banget sih. Cuman kita tuh harus banyak referensi. Kalau aku biasanya carinya suka di Pinterest atau di Freepik. Mama bisa cari ya, FREEPIK, freepik.com, itu juga bisa dipakai. Tapi buat lihat contoh aja, Mak. Karena itu ngeditnya harus pakai Corel atau pakai Photoshop gitu ya. Nah, ini salah satu yang udah dibuat tim Yuka Indonesia nih, Mak. Template Ramadan ya, karena sekarang kan udah mau Ramadan, apalagi sebulan sebelum Ramadan ini pasti kita banyak banget yang harus disiapin ya. Nah, ini template-nya lucu-lucu gitu sih. Salad buah. Kenapa sih kok pilihan warnanya tuh mencerang gitu ya, atau mencolok banget gitu? Karena kita tuh cuman punya waktu 0,3 detik untuk narik matanya, narik perhatiannya audiens gitu, narik perhatiannya orang-orang yang ngeliatin feed. Oh, ini warnanya bagus nih, cerah gitu ya, kayak gitu. Ini salah satu template yang dibuat sama tim Yuka Indonesia. Template-nya lucu-lucu mah, jadi kita nggak usah konsep lagi. Kecuali kalau misalnya kita mau, paling cuma nama-nama handphone kayak yang tadi tuh dari Text Studio, atau mau nge-remove sesuatu, ini bisa. Tuh, ini lucu banget, Mak. Udah tinggal ganti-ganti teksnya gitu ya. Tinggal kita klik, ganti teksnya, upload aja fotonya. Kayak tadi kita masukin yang ada di Text Studio ya. Ini muncul nggak ya di teman-teman? Cuma udah ada teka-tekinya juga. Kita kan kadang suka bingung ya. Ini Ramadan kalau isinya jualan terus kayaknya nanti bosen deh gitu ya. Kalau selain foto apa ya? Ini udah ada tuh tebak-tebakannya. Udah ada foto produknya harus kayak gimana. Ini maaf banget ya, Mak ya. Koneksinya menurut aku lemot banget, tapi it's okay, nggak apa-apa. Nanti boleh dicobain. Bikin tulisan Arab. Bikin tulisan Arab itu sebenarnya ngopi dulu. Jadi kayak misalnya kita cari dulu di Google itu bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Nanti kan dia tuh suka ada tuh ya, Mak ya, si Arabnya. Nah, kita copy terus pindahin ke Canva. Biasanya aku gitu sih ngelakuinnya sama tim. Tim Yuka juga kayak gitu. Atau juga ada yang biasanya nyediain di sini di Canva. Jadi kita harus explore juga. Gitu. Nah, terus apa lagi ya pertanyaannya? Ini ada pertanyaan katanya Kak Daisy. Boleh, Teis boleh bantuin baca. Sip. Warna-warna yang rekomen apa Kak katanya? Nah, kalau warna rekomen ini sebenarnya tergantung sama brandingnya teman-teman ya. Sekarang itu aku tuh alhamdulillah lagi diamanahin sama Mak Muri, jadi dikuliahin sama Mak Muri untuk di Fakultas Desain Grafis. Semester ini tuh aku belajar tentang branding, Mak. Nanti aku share ilmunya ya, kalau ada kesempatan lagi, aku share tentang branding harusnya kayak gimana gitu. Nah, sebenarnya warna itu sesuaiin sama brandingnya teman-teman. Udah pada punya logo belum ya?
Kalau udah punya logo itu lebih baik disesuaikan sama logonya teman-teman dan disesuaikan sama maknanya nih. Kalau misalnya teman-teman lihat SBO, Sekolah Bisnis Online itu kan warnanya biru ya. Biru itu mengandung pesan arti di balik warna itu tuh kepercayaan, wawasan yang luas dan segala macam. Nanti Mbak tinggal cari nih di Google arti warna-warna gitu. Atau Mbak bisa cari di Yuka Indonesia gitu ya. Itu tuh kan warnanya ungu tuh. Ungu tuh artinya tuh kreatif, terus banyak lah kepercayaan juga. Jadi harus disesuaikan tuh sama produknya Mbak. Mbak mau tunjukinnya yang mana? Misalnya mau nunjukin elegan. Nah, elegan itu bisa pakai warna gold, bisa pakai warna hitam, atau bisa pakai warna putih, kayak gitu. Jadi disesuaikan nanti untuk warnanya. Gitu, Teis. Lagi ya. Kak, misal foto orang di crop pinggirannya, terus dikasih background dari Canva bisa, katanya gitu. Bisa. Nah, asalkan mungkin foto orang di cropnya itu kayak kita lagi selfie terus di crop gitu ya. Di crop terus masukin ke Canva dulu, baru nanti kita bikin backgroundnya atau masukin backgroundnya dari Canva. Itu bisa. Bisa banget. Cuman saran aku, kalau misalnya fotonya teman-teman itu outdoor, itu diusahakan nanti kita lebih detail tuh. Pas di remove backgroundnya yang tadi bagian editnya, itu dilihat sedikit-sedikit. Karena kan kalau outdoor itu bercampur ya warnanya. Jadi harus di dikit-dikit, dihapusin dikit-dikit, lebih detailin lagi kayak gitu. Nah, oh iya April nanti kan itu puasanya bertepatan sama Hari Kartini juga ya, Mak ya. Ada lagi, Teis? Berarti nge-cropnya nggak di Canva katanya. Sebenarnya bisa nge-crop di Canva, tapi itu harus pakai Canva Pro. Kalau teman-teman yang mau Canva Pro juga boleh, cobain aja dilihat dulu gimana term and condition-nya. Tapi aku sejauh ini sih lumayan nyaman ya pakai Canva yang free aja karena lebih banyak dan maksa kita nih supaya lebih kreatif. Gimana ya biar ini tuh kelihatannya tuh lebih bagus gitu walaupun tanpa Canva Pro. Tapi artinya bukan berarti yang pakai Canva Pro juga jelek, enggak juga kok. Ini mah tergantung aja. Kalau mau di crop di Canva harus pakai Canva Pro. Kalau nggak mau di crop di Canva atau nggak bisa di crop di Canva, boleh pakai remove.background tadi. Remove.bg. Aku nih suka canggung ya kalau ketemu emak-emak nih. Nah, ini pokoknya lucu-lucu, Mak. Nanti boleh kayaknya ya kalau template-nya Yuka di-share kayaknya Teis ya buat referensi Mama nih supaya bikin template-nya itu harusnya kayak gimana. Boleh gitu banget, ya. Kalau bulan Teis. Ramadan nih kayak di-share. Share-nya. Nah, tapi harus sabar, Mak. Kalau ngedesain kayak gini ya, kita cari dulu konsepnya, dicobain, oh salah gitu ya, nggak apa-apa. Kalau yang mau cepet, Mama coba deh kepoin Yuka Indonesia ya. Kayaknya ada template Ramadan. Sekarang lagi promo sana, Mak. Dapet apa ya? 60 story khusus untuk Ramadan sama 30 feed Ramadannya. Jadi sehari tuh bisa upload 1 feed. Nanti mah kalau 1 feed kurang gitu ya, bisa belinya 2 atau mau bikin sendiri yang satunya nggak apa-apa, ngebantu banget loh. Apalagi kalau Ramadan itu kan harus sering posting ya, Mak ya. Biar cepet naik gitu. Ada pertanyaan lagi, Teis? Ada. Apakah mempengaruhi konsistensi warna template warnanya itu gonta-ganti dalam satu brand? Gimana ya? Oh, oke. Warnanya ganti-ganti gitu ya. Iya, jadi dalam satu brand ganti-ganti warna katanya. Apakah mempengaruhi? Sebenarnya ada juga sih, Ma. Jadi karena desain ini kan ilmunya nggak pasti ya. Dan kalau misalnya mau ganti-ganti juga boleh. Gimana konsepnya? Ada yang dia tuh ngambil konsepnya tuh pastel, Ma. Jadi setiap 1 bulan tuh ganti warna pastel gitu ya. Itu boleh banget. Tapi juga hati-hati dalam pemilihan warnanya. Jangan sampai anjlok banget nih. Misalnya asalnya warna pastel pink. Warnanya juga, fontnya juga lucu-lucu gitu ya. Taunya berubah nih jadi metal, hitam, atau apa gitu ya. Itu menurut aku terlalu kaget gitu ya yang merhatiin ya. Atau yang ngikutin IG-nya kita jadi kayaknya aku nggak pernah deh follow IG ini. Akhirnya di-unfollow gitu. Jadi hati-hati saat mau gonta-ganti. Itu boleh juga, cuman dipilih yang agak serasi. Bagus kok itu konsepnya. Asal ya itu, Mak, di konsepnya harus bagus ya. Ada lagi, Teis?
Udah deh kayaknya udah habis. Coba masih Udah. ada 4 menit lagi nih. Ada yang mau bertanya nggak? Oke ya, ini sambil aku liatin template-template yang ada di Yuka ya, Teis ya. Soalnya lucu banget, Mak. Kadang aku suka nggak kepikiran ya, kalau misalnya bikin desain tuh harus yang gimana lagi gitu ya. Atau isi kontennya apa lagi. Ini udah ada nih semua di Yuka Indonesia, sekarang lagi promo. Mak, cari tahu aja deh ya, atau enggak nanti boleh di-share sama Teis ya. Buat konsultasi dulu nih, bisa juga loh sama CS-nya Yuka Indonesia, bisa konsultasi dulu aku mendingan warna apa atau template-nya yang cocok kayak gimana gitu. Ini mohon maaf ya Mak ya, karena jaringannya emang kurang bersahabat hari ini, jadi kurang maksimal. Semoga nanti kalau aku udah dapet ilmu baru, kita bisa sharing lagi ya Mak ya. Ini juga aku lagi nunggu-nunggu nih ilmu tentang branding. Semoga bisa cepat di-share. Nah, itu lucu banget tuh Mak ya. Pokoknya lucu-lucu deh. Ini ada pertanyaan lagi Kak Daisy. Boleh, Teis? Kak, kalau bikin testi itu pakai template-nya apa ya katanya? Gimana Teis? Boleh diulang? Kak, kalau bentar hilang. Kak, kalau bikin testi itu pakai template-nya apa ya katanya? Kalau bikin apa? Bikin testi kayak testimoni gitu ya. Oh, oke. Kalau bikin testimoni itu sebenarnya itu bikin sendiri ya, Mbak ya. Jadi kita tuh ngedesain sendiri template-nya, testimoninya juga didesain sendiri. Oh, harus ada apa, harus ada apa. Itu tuh ngedesain sendiri. Harus aku pakai mobile phone. Nah, nanti teman-teman bisa tuh pakai boleh dicatat ya. Kata kuncinya itu mobile phone. Itu tuh ada frame-framenya, frame ukuran handphone gitulah, buat testimoni juga lucu. Atau kalau misalnya di Yuka mah udah ada sih, Mak. Udah nyediain template buat testimoninya. Jadi kalau testimoni biasanya dibuat sendiri. Gitu. Satu pertanyaan terakhir aja ya Kak Daisy. Udah mau Boleh. jam 5 nih. Ukuran gambarnya teh kadang beda di setiap aplikasi sosmed. Bagusnya ukuran apa ya katanya? Oke, kalau aku tuh biasanya kan wajarnya tuh ya, Mak ya. Kalau misalnya di Instagram tuh kan square gitu ya. Square itu bisa di 1080 pixel atau 1080 pixel biasanya. Tapi kalau di Canva ini kan mereka tuh kekurangannya resolusinya agak turun tuh. Kalau misalnya di Canva ya. Jadi aku suka pakainya 2000 kali 2000 pixel. Gitu sih. Jadi ukurannya pakai yang 2000 aja. Oke. Makasih banyak Kak Daisy, ilmunya daging banget. Mantap, I'm back. Halo Kak Salwa. Hai. Nah, bentar ya, aku coba remove spotlight dulu. Tedai mau stop share screen. Oke. Teman-teman jangan dulu ada yang keluar dari webinarnya karena ini saat-saat yang paling ditunggu-tunggu dari teman-teman adalah pembagian door prize. Wow. Wow, acara utama ya. Udah ada Acara utama dari webinar pertama sampai webinar kelima adalah pembagian door prize. Okay. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Teh Daisy yang udah sharing ke kita semua gimana sih caranya tadi remove background, terus font dan lain-lain, cara masukin di Canva. Wah, keren banget nih. Ini yang sebenarnya dibutuhin sama teman-teman yang ada di sini, terutama untuk teman-teman yang tentu saja saat ini sedang berbisnis online ya. Kadang suka bingung gitu ya. Ini kalau misalnya di Instagram bagusnya bikin kontennya kayak gimana sih? Nah, kemarin kan udah belajar nih sama Teh Novi, kontennya seperti apa. Nah, sekarang desainnya belajar sama Teh Daisy gitu. Dan untuk record materi dari materi pertama sampai materi kelima, ini bakal di-share besok ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman keluar dulu dari grupnya, karena bakal ada info-info menarik di grupnya nanti untuk teman-teman yang bisa join ke grup WA Komunitas Bisnis Muslimah, bisa join juga ke grup WA Komunitas Brand Owner Indonesia, dan bisa join juga ke komunitas produsen muslimah, gitu. Nah, ini mau aku infoin juga sebetulnya. Jadi untuk
karena kalau misalnya ini kan baru secuil banget ilmu dari sosial media marketing. Sebetulnya ini baru secuil banget, baru dasarnya banget dari ilmu sosial media marketing. Nah, untuk teman-teman yang mau ikut sosial media marketing yang full package-nya, yang kemarin kalau misalnya kata Teh Citra itu di 3 jam kita belajarnya gitu ya. Nah, aku boleh mau share gimana caranya teman-teman untuk bisa ikut ke kelas sosial media marketing. Nah, jadi teman-teman nanti bakal belajar WhatsApp, bakal belajar Instagram marketing, WhatsApp marketing, sama TikTok marketing secara full materi. Itu materinya selama 3 jam teman-teman, full materi, dan nanti teman-teman akan diarahkan untuk prakteknya seperti apa. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar full materinya, boleh teman-teman langsung klik link yang udah aku share di kolom chat. Jadi teman-teman nanti bisa langsung ke sana untuk bisa ikut full materi sosial media marketing selama untuk Zoom-nya 3 jam, dan untuk sesi diskusinya selama 3 hari, teman-teman bisa sepuasnya berdiskusi bareng pemateri. Teman-teman mau nanya apa, untuk yang kemarin masih bingung, kalau misalkan mau broadcast di WA bagusnya kayak gimana, terus kalau misalkan mau bikin konten Reels dari nol kayak gimana, atau untuk bikin konten TikTok dari nol tuh kayak gimana sih untuk bisa dapat viewers dan lain-lain. Jadi teman-teman boleh langsung klik chatnya sekarang, karena ini sangat-sangat limited edition. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar selama 3 jam, belajar lebih banyak lagi tentang ilmu sosial media marketing, boleh langsung boleh langsung klik link yang aku share di kolom chat gitu. Karena ini kelasnya akan mulai di tanggal berapa ya Teda ya? 23 ya? 23. 23 untuk WhatsApp marketing dulu pertama. Oke, untuk perdana kelas sosial media marketing yang 3 jam itu akan dimulai tanggal 23 Februari 2022. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan untuk bisa dapetin full materi sosial media marketing, mulai dari gimana caranya jualan di WhatsApp, gimana caranya jualan di Instagram sampai bikin kontennya, dan gimana caranya jualan di TikTok marketing. Gitu. Nah, Aku rekomendasiin juga itu Kak Salwa yang tadi template Ramadan ya. mm, Teman-teman boleh dipikirin ulang dulu sih sebenarnya ya. Tapi daripada nggak posting, teman-teman boleh kepoin Yuka Indonesia dulu, soalnya itu udah menurut aku recommended ya. Desainnya nggak bukan yang asal dan yang nggak bisa kita ubah-ubah gitu. Jadi nanti kepoin aja. Oke. Oke, nah untuk teman-teman yang mau template Yuka nanti juga bakal aku share template Ramadan. Jadi ini persiapan Ramadan banget teman-teman. Jadi banyak banget yang masih bingung nih. Aku udah ada produknya, tapi masih bingung kontennya harus dibikin kayak gimana. Atau Instagramnya masih berantakan, atau masih kosong malah gitu. Bingung kan bikin kontennya seperti apa gitu ya. Nah ini kita siapin untuk teman-teman semua template konten Ramadan. Jadi saat Ramadan nanti di bulan April, itu teman-teman udah bisa share konten-kontennya gitu. Jadi orang lain belum punya, teman-teman udah punya template-nya. Kan enak ya. Bisa lebih satu langkah bahkan 5 langkah lebih cepat dari kompetitornya teman-teman. Itu menandakan teman-teman akan 5 langkah bahkan 100 langkah lebih cepat sukses dari kompetitornya teman-teman. Amin. Karena setiap dari apa yang kita lakukan adalah dilihat dari tindakan kita. Gitu. Oke, ini aku mau sekali lagi ya untuk teman-teman yang mau ikut full materi kelas sosial media marketing bareng Teh Citra di WhatsApp marketing, Teh Novi di Instagram marketing, dan di TikTok marketing bareng Teh Hilmi. Boleh teman-teman langsung klik chat yang udah aku share. Nah, ini nanti teman-teman boleh langsung ke sana gitu. Sip. Sekarang saatnya pembagian hadiah. Nah, sebelum itu aku mau share juga, aku mau berterima kasih banyak untuk para sponsor yang udah melibatkan produknya di sini. Nanti aku bakal share screen satu video ya, teman-teman. Bentar ya, aku coba cek dulu apakah udah bisa di-share nih. Kalau udah bisa aku share sekarang. Oke, wait. Tadi aku baca ada yang udah harus gercep, Mas ya, Marisa ya. Iya, benar banget. Zaman sekarang kalau gak gercep ketinggalan. Itu gercep dalam hal apapun ya, dalam hal kayak sekarang menimba ilmu gitu, teman-teman jadi ketemu banyak pebisnis yang lain kan, jadi kenalan gitu ya, di grup kan seru gitu, dibandingkan kita cuma scroll sosial media tanpa tahu arahnya gimana gitu. Nah ini aku udah share ya.
Ini aku mau berterima kasih juga kepada sponsor yang udah memberikan segala halnya untuk keberlangsungan dan kesuksesan acara webinar Komunitas Bisnis Muslimah by SBO dari hari pertama sampai hari kelima hari ini. Wow. Oh, coba. Oke, nah aku mau minta tolong Teh Iis untuk liatin dong surprise box-nya. Teh Iis mana ya? Hai Teh Iis mana ya? Ini Kak Salwa. Oke. Nggak kelihatan ya. Nah, mungkin harus di remove background dulu. Bentar ya. Nah, Nah, di ruang meeting ya. Oke, nah ini teman-teman salah satu dua. Nanti aku bakal enggak nanti. Sekarang aku bakal bagi-bagi dua surprise box untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari aku gitu. Jadi nanti ini juga dari hadiahnya dari sponsor ya teman-teman. Kita dapat total hadiah senilai 500.000 yang bisa teman-teman miliki. Nah, ini dari surprise box ini gitu. Nah, sebelum aku melontarkan pertanyaan nih, adakah yang mau curhat atau yang mau kasih misalnya terima kasih ke komunitas bisnis muslimah ataupun apapun itu, atau yang mau curhat, wah aku yang dulunya mungkin gak ngerti gimana caranya jualan di IG, gak ngerti gimana target market di hari pertama, saya Kak, nah wih, ini yang nanti boleh banget berkesempatan dan bakal dapet surprise box-nya. Boleh Kak Rusti? Tadi, wah siapa nih? Banyak banget nih. Tadi yang pertama siapa ya? Saya. Jadi nanti aku bakal on mic untuk teman-teman yang mau. Karustinasa ya? Mana ya Karustinasa? Yang pertama di aku Karustinasa nih. Nah, coba aku mau ask to unmute Karusti nih yang mau curhat katanya gimana sih serunya webinar bareng komunitas bisnis muslimah selama 5 hari ini. Gimana nih Karusti? Hai Karusti. Halo Kak Salwa. Halo. Halo Kak Salwa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Kak Rusti rasanya bisa ikut webinar selama 5 hari bareng komunitas bisnis muslimah by SBO? Kak Rusti ini ikut dari hari pertama kah? Dari hari pertama, iya, Ya. hari pertama dari itu. Gimana nih Kak Pertama Rusti? itu pas awalnya jualan. Mm-mm. Pas awalnya jualan itu semua semua umur itu ya disahabat. Jadi taunya kita target marketnya dari sini, dari Kak Salwa. Habis itu yang WA marketing itu juga saya mempraktekkan dari awalnya itu saya WA itu promosi itu sampai rentet itu loh, kayak benang mau kecil-kecil. Nah, terus saya praktekkan. Terus alhamdulillah lagi tadi itu saya mempraktekkan yang broadcast di jam-jam tertentu, di jam-jam istirahat.
Nah, alhamdulillah tadi Kak Salwa, saya tembus reseller lagi Wih, berkat ini. keren. Ya, alhamdulillah. Untuk yang masih bingung IG, yang IG itu baru mau tak jalankan, sama yang TikTok. Untuk yang Canva ini, alhamdulillah lagi dapat referensi untuk teksnya. Alhamdulillah, sangat bermanfaat sekali Kak Salwa. Alhamdulillah. Wih, keren banget nih Mbak Rusti. Langsung praktekin semua materi yang ada di webinar bareng SBO, bareng Komunitas Bisnis Muslimah by SBO ya. Luar biasa Ya, nih, Kak sekali. Rusti. Jadi ini Ya, sebagai alhamdulillah. apresiasi kami kepada Kak Rusti berhak mendapatkan satu surprise box dari Komunitas Bisnis Muslimah by SBO. Alhamdulillah, terima kasih SBO. Nanti Kak Rusti boleh Alhamdulillah. Nanti ditunggu ya surprise box-nya untuk hadir di rumahnya Kak Rusti. Jadi nanti Kak Rusti boleh langsung japri Teh Iis, Kak Iis atau Kak Armin Yuki untuk klaim hadiahnya. Oke, makasih banyak ya Kak Ya, Rusti. terima kasih. Semangat praktek terus yang kanvas Kak. Sama-sama. Ya, semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Nah, ini satu orang lagi ya, teman-teman. Untuk door prize selanjutnya mungkin nanti akan ada di webinar-webinar selanjutnya. Boleh dicatat akan ada webinar apa lagi sih bareng Komunitas Bisnis Muslimah by SBO. Insya Allah kita bakal ada webinar TikTok Shop gitu. Webinar gratis belajar tentang TikTok Shop. Apa sih persiapan yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman harus jualan di TikTok Shop kayak gitu. Nah, ini siapa nih yang mau lagi untuk ngobrol bareng aku? Ini di sini udah ada yang ngacungin tangan nih untuk mau curhat katanya. Oh, Kak Vera, siap. Wah, ini ada 1, 2, 3. Wah, sayang sekali hadiahnya cuma 2 ya, teman-teman. Nanti kita ketemu di hadiah door prize TikTok Shop ya. Jadi teman-teman yang ada di grup webinar yang sekarang jangan dulu left, oke? Jadi nanti teman-teman wajib ikut webinar TikTok Shop. Jadi teman-teman bakal selain dapat door prize, teman-teman bakal dapat ilmu gimana sih caranya jualan di TikTok Shop. Ini ilmu yang sangat-sangat berharga banget menurut aku ya. Apalagi aku pun nih teman-teman. Jadi nanti bakal ada pematerinya yang lain, pemateri yang udah ahli di bidang TikTok Shop-nya. Aku pun bakal belajar nih bareng Teh Novi nanti tentang gimana sih caranya jualan di TikTok Shop dan apa sih sebenarnya yang harus kita persiapkan saat kita mau jualan di TikTok Shop kayak gitu. Jadi ini sayang banget untuk dilewatkan karena aku sendiri pun bakal belajar bareng sama teman-teman gitu. Selain aku bakal nanti ngebantuin teman-teman untuk jadi pembimbing moderatornya, aku nanti pun bakal belajar bareng sama teman-teman. Jadi jangan sampai dilewatkan untuk teman-teman yang mau belajar bareng di TikTok Shop nanti tanggal 28 Februari 2022. Catat tanggalnya sekarang, jangan dulu left di grup webinarnya karena bakal banyak info-info terbaru untuk teman-teman bisa gedein penjualan dari sana gitu. Oke, sekarang kita masuk ke Kak Vera Farfala ya. Semangat buat konten lebih baik lagi sih. Nih, Kak Vera aku udah coba ask to unmute lah. Oke. Coba aku Mbak Rustinya aku ini dulu ya. Aku remove spotlight. Hai Kak Vera, udah bisa belum ya? Nah. Hai Kak Vera. Kak Salwa. Waalaikumsalam Kak Vera. Nih, Kak Vera ikut webinar ini dari hari pertama sampai hari kelima ya? Iya, alhamdulillah Kak Salwa. Alhamdulillah. Gimana nih menurut Teh Vera setelah ikut webinar bareng Komunitas Bisnis Muslimah by SBO? Dari hari pertama sampai hari kelima, apa sih insight atau apa hal-hal baru yang Mbak Vera dapetin gitu, yang bisa dipraktekkan di bisnisnya Kak Vera? Alhamdulillah banget ya Kak Salwa, selama 5 hari ini benar-benar ngerasa seperti lagi ilmu yang dari hari pertama sampai tadi itu membuat kayak bertumbuh lagi tuh ide-ide bisnis yang mungkin sempat hopeless dan lain-lain
itu Masya Allah yang sampai sampai mama dapat heboh banget kan dengan materi terus yaitu tentang mengembangkan bisnis dan manajemen waktu yang banyak banget Kak Salwa. Biasa deh manajemen waktu, ternyata kita harus bikin skala prioritas dan lain-lain ya Kak Salwa ya. Betul. Dan mengembangkan bisnis walaupun Mamuri menyampaikannya simple tapi ternyata itu jelek banget gitu Kak Salwa. Pokoknya banget. Wih, mantap. Oke, Kak Vera berarti udah praktekin ilmu yang mana aja nih, Kak Vera nih? Sekarang yang lagi dipraktekin yang IG marketing bareng Kak Novi itu mulai memperbaiki tampilan feed dan alhamdulillah banyak ini yang dari Reels sih terutama ya, Reels karena banyak viewernya dan akhirnya mulai terbranding. Keren banget sih itu materi dari Kak Novi. Wih, mantap. Siap. Sebagai apresiasi kami untuk Kak Vera, sambil ngomong ya. Sebagai apresiasi kami ke Kak Vera karena udah mengikuti dari hari pertama sampai hari kelima, bahkan mengikuti materi bonus bareng Mak Muri. Jadi Kak Vera berhak mendapatkan satu surprise box dari komunitas bisnis muslimah BSBO. Mau tolong surprise box-nya. Nah, ini dia surprise box-nya yang nanti bakal dikirim ke rumahnya Kak Vera. Bismillah ya. Nanti untuk alamatnya nanti Kak Vera boleh japri Kak Iis ya. Oke, siap. Makasih. Oke, nah karena ini udah mau menuju maghrib juga ya. Jadi gimana kalau kita ke penghujung acara yang paling utama adalah foto bersama. Oke, nah teman-teman kita akan foto bersama ya sebagai kenang-kenangan. Ini salah satu apa ya namanya? Ini bukan salah satu apa ya? Pencapaian nih. Ini salah satu pencapaian terbesar dari komunitas bisnis muslimah by SBO karena kurang lebih ada 740 orang yang daftar ke webinar 5 hari ini ya. Teh Is ya. Iya betul Kak Salwa. Luar biasa, ada 740 orang yang daftar dan sekarang sisa 95 di akhir acaranya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah tetap hadir, baik di grupnya masih tetap ada maupun di Zoom-nya selalu ikutan terus-menerus untuk dapetin ilmu-ilmu yang berharga dari komunitas bisnis muslimah by SBO. Aku doain teman-teman semoga bisnisnya makin besar, segala urusannya dilancarkan, semuanya dimudahin deh untuk teman-teman bisa mencapai goals atau mimpinya teman-teman gitu. Nah, untuk tenang aja untuk teman-teman yang belum dapat door prize atau apapun itu atau hadiah apapun itu, terus pantengin grupnya di grup webinar maupun nanti teman-teman akan pindah ke grup komunitas bisnis muslimah. Nah, di sana kita sering banget adain kuis-kuisan, teman-teman. Nah, kuisnya itu kadang teman-teman bisa jadi misalnya dapat buku bisnis, dapat kelas bisnis, bahkan bisa jadi dapat saldo Shopee untuk belanja. Nah, ini jadi seru banget teman-teman, jangan sampai teman-teman live dulu dari grup webinarnya. Nah, karena nanti teman-teman mungkin akan pindah ke grup komunitas bisnis muslimah BSBO. Apa sih sebenarnya bedanya antara grup webinar dan grup KBM? Sebenarnya untuk grup KBM itu lebih jangka panjang teman-teman, karena di grup KBM itu ada program-programnya. Misalkan hari Senin kita akan ada ilmu A, hari Selasa kita ada ilmu B, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan Minggu, teman-teman bakal dapat ilmu bisnis setiap harinya. Dan bukan hanya ilmu bisnis, teman-teman bisa dapetin hadiah-hadiah seperti tadi, misalkan dapat buku bisnis, dapat surprise box, dapat kelas bisnis yang berbayar dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman sayang banget kalau misalnya teman-teman bisa live dari grupnya, karena selain itu teman-teman bisa dapetin networking, karena untuk yang saat ini yang paling penting adalah sebuah networking dari bisnis itu, yang paling terpenting dan paling terbesar adalah networking, supaya bisa lebih banyak lagi, lebih besar lagi gitu. Ilmu, networking, kerja keras itu akan memudahkan teman-teman untuk mencapai goals dan mimpinya teman-teman dalam bisnis. Kalau dari aku sekian, terima kasih banyak untuk Teh Is yang sudah bantuin aku selama 5 hari ke belakang. Untuk Teh Dai juga terima kasih banyak yang udah sharing ilmunya hari ini. Untuk teman-teman terima kasih banyak sekali untuk teman-teman yang udah hadir di webinarnya selama 5 hari. Luar biasa, aku sangat-sangat mengapresiasi untuk semua teman-teman yang udah hadir sore hari ini. Luar biasa banget, aku sangat-sangat terharu bisa
bisa berjumpa dengan teman-teman dengan latar belakang bisnis yang berbeda, dengan mungkin daerah yang berbeda, ada yang dari Bandung, ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua. Waktu itu aku pernah lihat ya, pernah baca chatnya dari Papua. Dari Papua luar biasa, seru banget teman-teman. Alhamdulillah, makasih banyak teman-teman. Terima kasih udah jadi teman virtualnya aku. Semoga nanti Komunitas Bisnis Muslimah by SBO bisa adain kopdar di setiap kotanya, biar kita bisa ketemu langsung nih sama teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman. Kita foto dulu. Oke, coba ya pasang muka yang paling cantiknya ya, karena kita akan berfoto ria di akhir acara ini. Dan jangan lupa catat teman-teman, nanti tanggal 28 Februari di hari Senin, kita bakal belajar tentang gimana caranya jualan di TikTok Shop gitu. Luar biasa banget, ini ilmunya nanti belajar bareng aku juga ikut belajar gitu. Sip, pasang muka semuanya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Lagi dong Kak Salwa. Boleh bentar ya, aku save dulu ya. Gimana kalau kita gayanya dikompakin nih Kak Salwa? Boleh, bentar. Gimana ya, Mbak ya? Ini ke play. Dikompakin gitu ya. Oke, boleh mungkin love. Oke. Bentar ya. 1, 2. Wih, cantik-cantik banget nih. Oke, alhamdulillah udah mau 5:30 nih kalau misalnya di Bandung ya teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang udah hadir di webinar hari terakhir bareng Teh Dai belajar tentang desain marketing. Sampai ketemu di webinar-webinar selanjutnya, sampai bertemu di webinar TikTok Shop dan lain-lainnya. Terima kasih banyak teman-teman, sehat-sehat selalu untuk teman-teman yang ada di luar sana. Semoga selalu sehat, keluarganya sehat, bisnisnya sehat juga, dari keuangannya sehat semuanya, amin. Sekian dari aku, Teh Iis, Teh Desi, dan seluruh tim di belakang Komunitas Bisnis Muslimah by SBO, tim-tim Bumi Langit Group, tim-tim Ma'amuri Handayani. Terima kasih banyak, berkah selalu untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.